Ya, materi yang kita bahas adalah bab 4, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Menurut saya, hakikat NKRI merupakan negara yang terbentuk berdasarkan nasionalisme yang tinggi dan semangat kebangsaan. Masyarakat Indonesia memiliki tekad untuk menggapai tujuan dan masa depan negara bersama-sama. Menurut Midam Budiarjo, tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Unsur-unsur negara terdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Menurut teori modern yang berkembang hingga saat ini, terdapat dua bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Selanjutnya, gagasan perlunya membentuk suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia berhasil diwujudkan oleh Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Indonesia melalui proklamasi 17 Agustus 1945 berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan adanya negara baru kepada dunia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut faktor-faktor penting pembentukan bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya persamaan nasib. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka. Ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal. Yang keempat, adanya cita-cita untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Selanjutnya, materinya Des. Dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 terdapat pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 18B ayat 2 memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang sudah lama ada. Bahkan hingga kini masih hidup di tengah masyarakat setempat. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. BPUPKI bertugas menyelidiki berbagai hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Tujuan sidang BPUPKI adalah membahas bentuk negara Indonesia serta merumuskan dasar negara Indonesia. Bentuk negara kemudian disepakai yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari kemasan pada 19 Agustus 1945 PPKI menetapkan bagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi Indonesia yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Provinsi tersebut meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Selanjutnya materinya, kalian langsung menjawab. Pada 19 Agustus 1945, PKI menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi Indonesia yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diresmikan pada 29 Agustus 1945.
yang diketuai oleh Hasman Singodimedjo. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat berbentuk Tentara Keamanan Rakyat, bisa disingkat TKR, dengan tujuan mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia setelah terjadinya penyerah Jepang kepada sekutu. Lanjut, yaitu pada 14 November 1945 ada kejadian perubahan dengan keluarnya maklumat presiden, yaitu tanggung jawab pemerintah ada di tangan para menteri. Nah, pada masa revolusi kemerdekaan ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam, yaitu pemberontakan Partai Komunis dan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, sejak 27 Desember itu di tahun 1949 berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berubah bentuk menjadi negara serikat atau Republik Indonesia Serikat, RIS. Singkatannya RIS. Ya. Terus pada masa awal Republik Indonesia Serikat ini terjadi sejumlah pemberontakan juga yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat APRA. Nah, yang kedua pemberontakan Andi Aziz, dan ketiga pemberontakan Republik Maluku Selatan atau juga bisa disingkat RMS. Yang berikutnya, setelah bubarnya RIS atau Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar atau UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan UUDS ini, bentuk negara RI adalah negara kesatuan. Pada masa demokrasi liberal pada saat itu, terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan. Yaitu diantaranya yang pertama ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia itu di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, sama Aceh. Yang kedua pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Itu pejuang rakyat semesta atau permesta, gerakan PRRI atau Permesta. Berikut ada pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin itu sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Yaitu presiden itu menjadi kepala pemerintahan pada waktu itu dan penyelenggara negara. Berikutnya yang masa Orde Baru penjelasannya. Sebagai tambahan, pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan UUD NRI tahun 1945, yaitu sistem presidensial, yaitu presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Baik, yang terakhir adanya pembaruan politik pada masa reformasi dapat kita lihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, kemerdekaan pers. Yang kedua, kemerdekaan membentuk partai politik. Ketiga, terselenggaranya pemilu yang demokratis. Empat, pembebasan narapidana politik atau napol dan tahanan politik dalam kurung tapol. Baik, apa Materinya sampai situ saja, tapi mungkin ada yang mau menambah kalau masih kurang dari penjelasannya atau kalau masih bingung dengan dengan penjelasannya, penjelasan itu? atau ada yang mau menanya-nanya, silakan. Bisa berbagi jawaban, bisa saling sharing-sharing. Ada yang mau ditanya? Nah, saya ingin bertanya, apa penyebab terjadi pemberontakan DI atau TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia? Penyebab terjadinya pemberontakan DI. Ya, Ya, silakan. siapa? Penyebab terjadinya Bisa saling menambahkan kalau masih terjadi belum jelas. pemberontakannya DI atau TII dilatar belakangi rasa tidak puas terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Saya juga ingin bertanya, pada awal masa Republik Indonesia Serikat, apa saja pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa? Pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Pada masa awal Republik Indonesia Serikat. pemberontakan pada masa awal Republik Indonesia Serikat. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Matthew tadi. Yang pertama itu ada pemberontakan angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Oke. Udah. Ya, sudah. Itu contohnya. Ya, itu. Mungkin beberapa itu yang diketahui lah Ya. dari kita. Tentang dinamika Persatuan persatuan dan dan kesatuan bangsa dalam konteks negara. ini pada masa Orde Baru tuh pemerintahannya presiden siapa? Kalau masa Orde Baru, Kalau masa Orde Baru itu pemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, katanya kan di masa Orde Baru tuh rakyat tuh tidak bebas bersuara tuh. Jadi kenapa bisa rakyat tuh tidak bebas untuk menyuarakan apa yang mau disampaikan? Katanya dulu gitu. Mungkin dari teman-teman semua ada yang pernah baca atau tahu dari penjelasan guru-guru. Kalau menurut saya pada zaman tersebut pemerintah takut karena masyarakat bersikap untuk melawan pemerintah seperti itu, agar tidak melawan pemerintah dan
Ya kurang lebih seperti itu untuk Berarti menurut saya. seperti melawan pemerintah, dianggap seperti melawan Ya. pemerintah. Ya. Jadi pada masa Orde Baru itu kan kepemimpinan Soeharto. Nah, berarti kan karena masyarakat tuh takut untuk menyuarakan suara tuh, berarti gara-gara pemerintah tuh menganggap apa namanya? menganggap pemerintah tuh menganggap masyarakat tuh ngelawan mereka gitu Ya betul. Melawan pemerintah atau tidak setuju dengan pemerintah seperti itu. Ya. Ini kan ada berkaitan dengan BPUPKI tadi. Ya. Jadi BPUPKI itu kan dulu ada namanya tuh pakai bahasa Jepang. Nah mungkin teman-teman semua ada yang tahu lah. Ada bahasa Jepang kan itu bentukan pemerintahan Jepang. Ya, betul. Mungkin Andes Fernandes ingin menjawab. Hernandez. BPUPKI Ya. dalam bahasa Jepang bisa disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Itu aja. Kalau anggota dari BPUPKI itu Bang, kalau PPKI itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu ada 9 orang. Ya. Kalau BPUPKI itu berapa orang dan siapa-siapa aja yang termasuk di dalamnya? Oke. Pak Kevin. Mungkin ada yang teman-teman tahu. Siapa-siapa aja anggota dari BPUPKI? Anggota BPUPKI terdapat 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Weityo Diningrat serta Wakil Ketua Ichi Bangase Yoshio dan Raden Patji Suesoro. Di luar anggota BPUPKI dibentuk juga sebuah badan usaha yang beranggotakan 60 orang. Oke. Ya. Berarti kurang lebih anggota BPUPKI itu sekitar berapa? 67 orang. 67. Banyak juga. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu yang ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin ada tambahan-tambahan dari materi-materi atau ada yang belum paham. Saya nih mau bertanya nih. Boleh. Kenapa sih pemberontakan Partai Komunis itu bisa terjadi? Atau mengapa Partai Komunis mengancam negara Republik Indonesia? Kalau menurut kalian bagaimana? Kalau menurut saya dulu boleh. Oke, boleh. Silakan. Jadi kalau menurut saya kenapa kenapa Partai Komunis itu dibubarkan? Karena Partai Komunis itu bertabrakan dengan ideologi yang ada di negara ini. Contohnya mereka ingin menjadikan negara ini komunis, sedangkan kita kan ideologinya Pancasila yang berdasar pada Pancasila. Nah mereka tuh mau membuat ideologi sendiri. Contohnya mereka tuh mau buat ideologi komunis, tidak percaya Tuhan. Nah itu kan tidak cocok buat negara Indonesia yang penduduknya rata-rata semua memiliki banyak agama lah, berbagai macam agama. Ya. Nah, jadi kalau ada ideologi komunis pasti nggak bisa nyatu, nggak bisa disatuin. Nah, ya tidak disetujui. Karena di Indonesia rata-rata orangnya orang beragama semua. Jadi
Makanya pemerintah tuh menumpas Partai Komunis karena tidak sesuai dengan ideologi yang ada di bangsa Indonesia ini. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi kalau ada yang tahu. Saya Sudah. Oke, sudah cukup. Ada lagi kalau sudah cukup materi dari bab 4 tidak ada yang disampaikan lagi. Kalau tidak ada yang bertanya juga berarti materi bab 4 sudah kita bahas sampai sini. Silakan.